guys, kembali lagi kepada channel Mengejar Nilai Dosen. Siapa lagi kalau bukan saya, Martina Susiti Della. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pasti sehat kan? Jaga kesehatan ya, jangan lupa makanan bergizi dan tidur yang cukup. Sebelumnya, saya sudah banyak membuat video-video kesehatan, teknik, tips, masalah-masalah kesehatan, dan informasi mengenai kesehatan. Tetapi kali ini kita akan membahas hal yang sama juga, yaitu apakah kamu tahu mengenai BPH? Kamu semua udah tahu nggak apa itu BPH? Nah, saya yakin ada sih yang tahu, tapi bagi yang belum tahu silakan lihat channel ini. Kita akan membahas mengenai BPH atau benigna prostat hiperplasia atau biasa disebut pembesaran prostat jinak. Nah, pengertian dari BPH atau benigna prostat hiperplasia adalah kondisi ketika kelenjar prostat membesar, akibatnya aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas. Nah, teman-teman, saya sudah memaparkan bagaimana kondisi dari prostat yang mengalami pembesaran dan prostat yang normal. Bisa dilihat dari video berikut, kenapa bisa terhambat salurannya karena prostatnya itu membesar. Yang di sebelah kiri normal, sedangkan yang di kanan tidak normal. Etiologi BPH yaitu terjadinya BPH belum diketahui secara pasti. Menurut teori yang ada, peningkatan DHT, penurunan kadar testosteron dan ketidakseimbangan estrogen dan testosteron serta penurunan laju apoptosis sel dapat menyebabkan terjadinya benign prostatic hyperplasia. Nah, patofisiologinya yang pertama hormonal dan yang kedua usia. Seiring bertambahnya usia, kelenjar prostat akan mengalami pembesaran. Pembesaran prostat ini dipengaruhi oleh hormon androgen, terutama dihidrotestosteron dan testosteron. Kadar testosteron dalam kelenjar prostat mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini disebabkan karena adanya isoenzim alfa 5 reduktase mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron atau DHT. Teman-teman, sebelum kita lebih lanjut mengenai BPH ini, ada lebih baiknya kita mengetahui apa tanda dan gejala BPH, yaitu kebutuhan yang sering atau mendesak untuk buang air kecil, peningkatan frekuensi buang air kecil di malam hari, kesulitan memulai buang air kecil, aliran air seni, lemah atau aliran yang tersendat-sendat, urin menetes di akhir buang air kecil, merasa tidak tuntas setelah berkemih. Nah, ada pula tanda dan gejala lain BPH. Kita akan bahasnya bersama-sama. Gejala lain yang terjadi dalam frekuensi lebih panjang, sering banget ya. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Yang kedua, ketidakmampuan untuk buang air kecil. Dan yang ketiga, yaitu darah di dalam urin. Setelah kita tahu dan sudah kita pelajari apa saja tanda-tanda dan gejalanya, kita juga dapat memeriksa diri kita dengan cara yang pertama, colok dubur. Yang kedua, USG. Yang ketiga, urinalis atau kultur urin. Yang keempat, DPL. Yang kelima, ureum atau ban. Nah, komplikasi-komplikasi yang mungkin saja muncul pada DPH ini adalah 1. Retensi urin, infeksi saluran kemih, batu kandung kemih, kerusakan kandung kemih, dan yang kelima, kerusakan ginjal. Selanjutnya kita akan mempelajari prognosis dan penanganan. Prognosis ada 3 yang saya sebutkan, yaitu glaukoma, disfungsi ereksi, ejakulasi. Dan penanganannya ada bermacam-macam, yaitu dengan obat, terapi kandung kemih,
mengubah gaya hidup dengan lebih baik, operasi TUVP, TURP, dan TUMT. Nah, masuk kita kepada pembahasan terakhir kita, yaitu proses keperawatan BPH. Terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pengkajian bisa meliputi pemeriksaan fisik, kepala dan leher, dada, abdomen, ekstremitas, dan genitalia. Selanjutnya, dengan diagnosa. Yang pertama, ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan informasi. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan atau insisi operasi. Yang ketiga, intervensi. 1. Ansietas control. 2. Anxiety. 3. Coping. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, kecemasan pada klien berkurang dan hilang. Implementasi anxiety reduction atau penurunan kecemasan. 1. Gunakan pendekatan yang menenangkan. 2. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien. Evaluasi. 1. Skala nyeri berkurang. Tanda-tanda vital normal. Dapat mengidentifikasi nyeri dan melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan manajemen nyeri. Nah, teman-teman sudah paham bukan mengenai BPH ini? Kalau sudah paham, saya pamit dulu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share video ini jika menurut Anda video ini sangat membantu. Terima kasih.